kami masuk lebih dalam, bahwa kami mengalami realitas sorgamu, bahwa kami mengalami realita kemuliaan-Mu. Di dalam kemuliaan Tuhan terdapat semua yang kami perlu. Di dalam kemuliaan Tuhan terdapat segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. We just need you, Jesus. Kami hanya butuh Engkau, tidak ada yang lain. Di dalam-Mu kami mendapatkan semuanya. Kami memperoleh semuanya. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat di atas kayu salib. Engkaulah sang pemenang yang telah menang atas setiap hal, setiap dosa dan setiap peperangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. We need you, we need you, and we welcome you in this place, in this place. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kita merayakan ulang tahun kedua atau second anniversary dari GBI Kingdom Embassy. Tuhan Yesus setia. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita. Dia yang akan setia untuk menyelesaikannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sambil bersyukur katakan haleluya. Haleluya. Boleh saya undang oma, opa, tante, bapak, ibu, saudara untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorai masukilah pelataran Tuhan dengan hati yang bergembira. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau adakan. Hati kami bersyukur. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. We praise you Jesus. Praise you Jesus. Kami sembah Engkau. We puji Engkau Tuhan. Mentinggikan Engkau Raja. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku
mengundang kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, bebaskan diri saudara. Anda boleh tetap berdiri atau duduk. Terus sembah Dia. Mari sembah Dia terus. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan
Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Benar Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan manusia. Hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, maka jiwaku memuja-Mu ya Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala lutut bertelut di hadapan-Mu, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Raja. Layang-layanglah Kau Tuhan, Kau
Syarabakata karandara la baradakara. Shendara dara la bakata karandara la baradakara. Sherabakata karandara la baradakara dara la. Ora bakara la baya shandara dara la barabara barabara. Sharada bakata karala bora bara bara bara. Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau dahsyat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan dan Allah dalam hidup kami, Allah di hidup, dan tidak ada yang lain.
Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. di hidupku. Engkau segalanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya namanya Kau walau dunia semua bergoncang, bergoyahkan, Kau tetap Allah. Banyak
menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 berkata bahwa kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Paulus berkata kami, satu tim pelayanan, adalah kawan sekerja Allah. Sedangkan jemaat Korintus adalah ladangnya Allah. Kata kawan sekerja Allah dari bahasa aslinya Bapak Ibu memiliki arti sebagai perantara atau utusan. Allah bekerja melalui kita. Allah bekerja menggunakan kita. Karena kita adalah alat Tuhan untuk mengerjakan dan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Kita jadi kawan sekerja Allah, ya. Allah memakai kita untuk kita menjadi tim sekerjanya Allah. Bapak Ibu, kita jadi timnya Pak Camat, saya senang Bapak. Bukan calon mati Bapak Ibu. Kita senang, apalagi kita jadi kawan sekerja Allah Bapak Ibu. Itu sesuatu hal yang luar biasa kalau kita bisa jadi kawan sekerjanya Allah selama kita ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, Bapak, mengapa melayani satu kehormatan? Karena orang yang melayani, Alkitab berkata, itu dihormati Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 26 kita bisa baca. Nah, kata dihormati dari bahasa asli dengan arti kata timao Bapak Ibu. Ini artinya sesuatu yang bersifat eskatologis Bapak Ibu. Akan mengalami kemuliaan atau mendapatkan kemuliaan kelak oleh Bapa di surga. Orang yang melayani itu dihormati Bapa di surga. Artinya suatu kali kelak kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghargaan dari Bapa kita di surga. Kapan? Nanti saat kita berjumpa dengan Dia di surga yang baka. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, apa dasar kita melayani Tuhan? Minimal ada 2 dasar. Yang pertama yaitu kasih Tuhan. Bapak Ibu, dasar kita melayani itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu telah merubah hidup kita. Kasih Tuhan itu telah memberkati hidup kita. Kasih Tuhan telah memulihkan hidup kita. Kasih Tuhan telah mengangkat hidup kita Bapak Ibu. Sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu karena kasih Tuhan buat hidup kita. Jadi dasar kita melayani karena kasih Tuhan buat hidup kita. Yang kedua, apa dasar kita melayani Tuhan? Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Jiwa-jiwa. Karena orientasi kita melayani hanya jiwa-jiwa. Dalam rangka apa? Kita menuntaskan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ya. Jadi saya percaya GBI Kingdom Embassy hari ini ditabiskan. Tujuannya adalah kita ingin mencari jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Ya, supaya orang datang mengenal Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam rangka kita sekali lagi menuntaskan amanah agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Hal yang harus kita perhatikan dalam kita melayani Tuhan. Hal penting yang mesti kita perhatikan dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, memiliki hati yang taat. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Daud begitu taat kepada ayahnya bernama Isai. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Bagaimana dia setiap hari menjaga kawanan domba milik ayahnya. Dia taat. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kita melayani, dibutuhkan hati yang taat. Bapak Ibu. Taat, betul-betul taat Bapak Ibu. Karena ada beberapa tipe orang berbicara tentang ketaatan. Yang pertama, ada orang taat itu karena diawasi. Kalau kita kerja di kantor,
Kalau atasan kita ada, kita kerja baik. Tapi kalau atasan kita nggak ada, kita berkata merdeka. Sering-sering aja dia nggak ada di kantor gitu. Itu artinya apa? Taat karena diawasi. Rupanya ada tipe-tipe anak Tuhan, orang Kristen yang modelnya kayak begini Bapak Ibu. Dia taat karena diawasi. Yang kedua, makasih Pak. Yang kedua Bapak Ibu, taat karena ada iming-iming. Ada hadiah. Bapak Ibu, jadi ketaatan itu hanya sebatas iming-iming, ada hadiah. Kalau nggak ada hadiah kita nggak taat. Ya, ada orang ke gereja rajin. Karena apa? Karena dia tahu nanti kalau setiap Natal dia dikasih hadiah, Bapak Ibu. Nggak salah juga Bapak Ibu. Tapi ketaatan kita tuh bukan semata-mata karena ada hadiah. Yang kedua, orang taat tuh kan dia punya predikat. Di GB ada PDP, ada PDM, ada pendeta. Di HKBP ada Sintua, Bapak Ibu ya. Ya. Ada pendeta Pratama, ada pendeta Madia. Satu kali Bapak Ibu ada pewarta gereja, waktu masih PDM pendeta muda. Kan dia tahu pendeta muda, jadi khotbah itu pendeta. Dia bilang terima kasih pendeta tua yang telah melayani Bapak Ibu. Kan dia pikir muda, ini pasti tua Bapak Ibu. Bapak Tuhan, apakah kita taat karena kita punya predikat seperti itu? Dia PDP, dia PDM atau pendeta. Tapi yang keempat, taat karena dia betul-betul mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Satu kali ada seorang pemahat patung di Yunani Bapak Ibu. Dia memahat patung. Dia dikerjakan bagian belakang dengan begitu serius. Ada seorang anak muda mengamati. Lalu anak muda berkata, Pak, mengapa Bapak memahat bagian belakang kok begitu serius? Dan biasanya kalau orang lihat patung tuh di depannya Pak, bukan di belakang. Tapi kenapa Bapak memahatnya dengan serius? Dia bilang begini, benar anak muda. Tapi dia bilang, dewa saya bisa melihat saya. Kita punya Tuhan melebihi dewa apapun di dunia ini Bapak Ibu. Kita mesti taat. Betul-betul orang lihat nggak lihat kita tetap taat. Karena kita tahu Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Taat betul-betul karena kita mengasihi, mencintai Tuhan. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam kita melayani. Yang kedua adalah kita memiliki hati yang tulus. Tulus hati. Karena tulus sama bulus beti Bapak Ibu. Beda tipis. Karena tulus depannya T, bulus depannya B Bapak Ibu. Jadi disebut beti, beda tipis Bapak Ibu. Biarlah kita mulai dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Ya, Tuhan tuh lihat hati loh Bapak Ibu. Dia nggak lihat perawakan kita. Ya, Tuhan tahu hati saya. Meskipun rambut saya begini, Tuhan tahu hati saya Bapak Ibu ya. Intermezzo Bapak Ibu. Karena Tuhan nggak melihat perawakan muka kita. Dia lihat hati kita Bapak Ibu. Kalau hati kita tulus Bapak Ibu, saya percaya hati kita jadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, hati yang takut akan Tuhan. Ini saya belajar mengambil semuanya ini dari kisah seorang bernama Daud Bapak Ibu. Ya. Daud dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Cara apa? Dia tahu yang namanya otoritas Bapak Ibu. Daud 2 kali ingin dibunuh oleh Saul, raja pertama. Itu gara-garanya ketika Daud pulang perang, wanita-wanita tuh menyambut dengan tari-tarian. Tapi wanita itu berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Sedangkan Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Alkitab mencatat sejak hari itu Saul hatinya dengki. Kata orang Sumatera Utara, dengki. Hatinya dengki. Dan saat itu dia mau membunuh Daud. Dengki hatinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur Daud belajar hidup takut akan Tuhan. Dia menghormati otoritas yang
yang Tuhan telah berikan kepada Saul. Dia berkata, jangan pernah mengusik orang yang pernah diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dalam kita melayani, kita pun harus memiliki hati yang mengerti tentang otoritas yang Tuhan berikan kepada seorang pemimpin. Dibutuhkan hati yang takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya. Yang keempat adalah hati yang rendah. Rendah hati Bapak Ibu. Kita mesti rendah hati, jangan kita sombong Bapak Ibu. Ingat kita ada hari ini, kita bisa hari ini. Itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Gak ada yang kita bisa banggakan Bapak Ibu. Kita mesti belajar rendah hati Bapak Ibu. Ada tiga orang ibu lagi kumpul Bapak. Dia ingin membanggakan anjingnya Bapak Ibu. Ibu itu berkata begini, anjing saya hebat. Yang dua lagi diam aja, mungkin agak melongo dikit. Apa hebatnya Bu? Anjing saya bisa ngangkat telepon. Bapak Ibu, mana ada anjing bisa ngangkat telepon. Kalau telepon mendering krik, dia gigit, dia bisa sambung. Kemudian anjing saya pun bisa ngambil minuman di kulkas. Kalau saya perintahkan, dia buka kulkas, dia bawakan minuman. Anjing saya hebat. Waduh, ibu yang kedua kagum, hebat ya anjingmu. Tapi ibu yang ketiga diam aja. Dia tanya, kenapa kamu diam saja? Dia bilang itu. Iya, akhirnya dia bilang, ayo kamu ngomong, kasih komentar. Akhirnya dia ngomong, Bapak Ibu. Saya tahu anjing kamu hebat. Karena anjing saya kasih tahu anjing kamu hebat, Bapak Ibu. Nah kan Bapak Ibu, berarti anjing yang ibu ini lebih hebat. Karena dia bisa ngomong, kan dikasih tahu katanya Bapak Ibu. Di sini ada satu ilustrasi. Kadang-kadang kita suka menyombongkan Bapak Ibu. Menyombongkan kehebatan kita. Kita mesti rendah hati. Ingat Bapak Ibu, kenapa ada tempat yang suka banyak genangan air? Karena sifatnya rendah. Air itu mengalir ke tempat yang paling rendah. Saya percaya Bapak Ibu, semakin kita rendah hati, semakin kita diberkati sama Tuhan. Kita belajar rendah hati Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan ingin kita merendahkan hati kita selalu di hadapan Tuhan. Yang terakhir, memiliki hati yang remuk. Artinya apa? Sering duduk diam dengan Tuhan. Remuk di hadapan Tuhan. Artinya kita sangat membutuhkan Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, saya terkejut ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Kita melayani Tuhan. Kita jadi ikut Tuhan. Pernahkah kita kalau bersekutu dengan Tuhan memiliki hati yang remuk di hadapan Tuhan? Ada sentuhan. Bukan tradisi, bukan kebiasaan. Bapak Ibu, hati-hati kalau kita udah memasuki rutinitas. Kita ibadah rutinitas, melayani rutinitas, tapi gak ada hubungan kontak. Hati yang remuk di hadapan Tuhan. Inilah yang dibutuhkan hati yang seperti ini Bapak. Hati yang taat, hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan, hati yang rendah hati, dan hati yang remuk selalu di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya silakan Pak Maringan yang membacakan SK. Shalom. Puji Tuhan, di hari yang berbahagia ini di ulang tahun gereja Kingdom Embassy, GBI Kingdom Embassy, sekaligus juga gereja tempat ini mendapatkan SK, di mana kalau sudah mendapat SK berarti gereja ini terdata di dalam database BPP, Sinode GBI dan BPD. Ya.
Kemudian nanti kalau saya bacakan SK, mohon maaf kalau tidak sebutkan GBI Jemaat Kingdom Embassy, karena tata gereja kita mengatur SK itu harus berdasarkan alamat gereja. Nanti jangan bertanya-tanya pada gembalanya, kok nggak disebutin sih Pak nama gereja kita? Karena tata gereja kita aturan tata gereja. Setiap gereja SK-nya itu hanya pakai alamat, tetapi penggunaan nama Kingdom Embassy diperkenankan di gereja lokal yang bersangkutan baik di buletin dan media sosial, itu tidak masalah. Kemudian gereja ini, gereja yang hari ini ulang tahun, hari yang spesial karena menurut aturan sebenarnya 6 bulan baru terima SK setelah terima STL. Gereja ini terima STL 23 Februari, sebenarnya masih 2 minggu lagi. Cuman karena permintaan, karena untuk hari ulang tahun sekaligus, ya BPD nggak kaku-kaku banget. Ya barangkali mungkin momen SK-nya jadi bersama dengan ulang tahun. Kemudian dan BPD belum pernah kasih percepatan seperti ini Bapak Ibu. Belum pernah. Ya, artinya ini mungkin doanya banyak banget ini sampai Pak Kiki mau berubah. Ya, jadi ini spesial banget ya. Gitu kan? Saya akan bacakan SK-nya segera ya. Surat keputusan Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta nomor 160 garis-miring S17 Remawi garis-miring SK garis-miring BPD 001 garis-miring 8 Remawi garis-miring 2024 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 154 RT 02 RW 010 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia yang beralamat di Geraha Apik lantai 5 sampai 6 Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 54 RT 02 RW 010 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai bagian dari organisasi Gereja Betel Indonesia. Kedua, Gereja Betel Indonesia Geraha Apik lantai 5 sampai 6 Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 54 RT 02 RW 010 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Geraha Apik lantai 5 sampai 6 Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 54 RT 02 RW 010 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2024. Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Ketua Pendeta Kiki Cahaya di MTH Sekretaris Pendeta Maringan Tambun SPD. Sejak dibacakan SK ini maka gereja tempatnya adalah gereja yang sah yang tercatat di dalam database Sinode maupun BPD. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan SK Gembala dari gereja di tempat ini. Surat keputusan Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta nomor 161 garis-miring S17 Remawi garis-miring SK garis-miring BPD 001 garis-miring 8 Remawi garis-miring 2024 tentang penetapan Pendeta Pratama Daniel Wisnu Pradana sebagai Gembala Jemaat Lokal Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 144 RT 02 RW 10 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Menetapkan Pendeta Pratama Daniel Wisnu Pradana sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia Geraha Apik
lantai 5 sampai 6 Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 54 RT 02 RW 010 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Betel Indonesia. Ketiga, memerintahkan Pendeta Pratama Daniel Wisnu Pradana untuk setelah diterimanya keputusan ini segera berkonsultasi dengan pendeta pembina yaitu Pendeta Dr. Insinyur Y. Wiryo Hadi, Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia Ruko Golden Boulevard 2 Blok W1 nomor 3 BSD City Serpong Tangerang. Keempat, meminta Pendeta Pratama Daniel Wisnu Pradana untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Pusat, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, aktif mengikuti persekutuan perwil, sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban jemaat gereja Betel Indonesia. Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2024. Gereja Betel Indonesia, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta, Ketua Pendeta Gereja di MTH, Sekretaris Pendeta Maringan Tambulon. Dengan dibacakannya SK ini maka Pendeta Pratama Pak Daniel adalah gembala sah di tempat ini. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gitu. Untuk itu saya minta dengan hormat gembala yang ada bersama istri boleh maju ke depan, berlutut di hadapan Tuhan. Nanti Ketua WPD dan Gembala Pembina, pejabat yang ada akan mendoakan. Pemusik boleh maju ke depan dan singer naikkan pujian, Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Oke. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri dan mendukung gembala di tempat ini dalam doa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Amin. Aku berserah Pada Yesus Juru Selamat. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Nanti Pak Wiryo yang akan numpangkan tangan. Kami datang bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Pratama Daniel bersama istri. Kalau hari ini Tuhan telah tabiskan gereja ini menjadi gereja yang sah dan juga pengembalaan yang sah di tempat ini. Kami mohon pengurapan yang terus Tuhan berikan kepada hamba-Mu bersama istri dalam nama Yesus. Turunlah pengurapan Allah yang sempurna kepada Pendeta Pratama Daniel bersama istri. Tuhan tambahkan karena ilahi kepadanya. Pakai dia terus Tuhan. Sekarang melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa dituai untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa untuk tim yang ada di tempat ini. GBI Kingdom Embassy, Tuhan berikan mereka roh kesehatian. Sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga di tempat ini banyak jiwa dituai untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapak Surga. Kami berdoa khusus buat Pak Wiryo sebagai pembina. Tuhan pakai dan urapi terus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu ada buat GBI Jemaat Kingdom Embassy saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Pak Daniel dan istri silakan berdiri. Nanti Ketua WPD akan menyerahkan SK gereja disaksikan oleh Gembala Pembina. Silakan.
Selamat Pak Daniel, Tuhan berkati ya. Pak Iryo, Tuhan berkati. Ya. Ya, dia foto. Pak Gus ikut aja sekalian Pak. Ya, satu Pak. Oh ini Pak Alek, ikut balik jadi Pak Alek. Pak, ini sektor Jakarta Pusat ya. Ini Pak Alek ketua sektor. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk sejenak. Silakan kembali ke tempat. Oke. Boleh. Oh, berlima. Minta permintaan foto berlima. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih Tuhan, sebagaimana diatur dalam tata gereja, setiap acara pentahbisan seperti ini kita wajib membaca pengakuan iman gereja Betel Indonesia. Kenapa perlu membacakan pengakuan iman gereja Betel Indonesia? Supaya jemaat tahu bahwa inilah rambu-rambu yang ada di dalam pengajaran di mimbar gereja Betel Indonesia, dan kalau menyimpang dari pengakuan iman ini pasti gembalanya dipanggil dengan surat cinta sama organisasi. Kita berdoa itu tidak terjadi karena ada pembinanya Pak Wiryo, pasti akan bina benar. Ya, puji Tuhan. Nanti Sekretaris 1 BPD Pendeta Agus Irawan akan pimpin kita dalam pengakuan iman gereja Betel Indonesia. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia versi ringkas. Jadi hari ini serba hemat. Puji Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mengikutinya. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan sambutan singkat dari Bapak Gembala yang baru diberikan SK. Mari Pak, Pendeta pertama Daniel. Sekali lagi sambutan ya Pak, bukan khotbah. Ya pendeta kalau pegang mic kadang-kadang lupa ya, jadi saya ingatkan sambutan Pak, bukan khotbah. Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan ulang tahun gereja yang kedua, tapi juga sekaligus ditahbiskan sebagai gereja resmi di bawah naungan GBI. Pertama-tama saya mau berterima kasih tentu saja kepada Tuhan Yesus. Sudah 2 tahun dia menuntun kita, memimpin kita, dan saya percaya kalau Tuhan pegang tangan kita, gandeng kita selama 2 tahun ini, saya percaya Tuhan akan gandeng juga tangan kita bertahun-tahun ke depan. Dan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih lagi di tempat ini. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada Pak Wiryo Hadi sebagai gembala pembina, sebagai Bapak Rohani. Saya mengenal beliau mungkin sudah lebih dari 20 tahun.
Beliau yang memberkati pernikahan kita, yang membimbing kita selama bertahun-tahun ini. Dan menegur kita kalau kita ada kekurangan dan kita berdoa berharap Pak Wiryo terus bisa membina kita, membimbing kita ke depan. Yang ketiga saya mau terima kasih tentu saja kepada Pak Kiki dan jajaran dari BPD, Pak Maringan, Pak Agus, Pak Nengah juga yang hari ini nggak bisa datang karena habis operasi di tempurung kakinya. Beliau yang banyak bantu kita di Perwil Jakarta Pusat di sini. Yang keempat saya mau terima kasih kepada para pengerja core team. Saya percaya gereja ini nggak akan berjalan bertahan sampai hari ini kalau pengerja dari core team, anak-anak rohani saya itu nggak ikut berkorban membangun gereja ini sama-sama konsisten dari awal. Terima kasih buat pengerja dan core team semuanya. Yang terakhir, yang kelima, tentu saja terima kasih kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk jadi jemaat yang setia. Saya percaya kita akan bertumbuh terus di dalam Tuhan di tempat ini. Semakin berdampak buat kota ini. Amin. Mengakhiri sambutan ini, saya diberitahu tim mempersiapkan ada sedikit kaleidoskop. Saya mungkin sisipkan ini di sini sekaligus supaya bapak-bapak belum sempat pulang dan nggak tahu ada kejutan. Jadi kalau boleh nanti sebelum saya serahkan kembali, boleh kaleidoskop mungkin ditayangkan. Dan saya akan permisi turun kembali ke bawah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, minta maaf suaranya belum keluar. Apa kita tayangkan sesudah berikut? Iya, tayangannya di pending dulu. Kita akan dengarkan kata sambutan juga dari Pak Pendeta Pembina. Bapak, mari Pak. Terima kasih. Sambutan nih Pak Agus ya, bukan khotbah ya Pak. Emang pendeta itu harus diingatkan kalau sambutan jadi jangan sampai jadi khotbah gitu. Terima kasih Pak Kiki, Pak Maringan, Pak Agus, dan seluruh jajaran di BPD DKI. Ini satu anugerah karena Daniel harusnya kamu 2 minggu lagi baru ditabiskan. Belum sah sebenarnya, tapi jadi kamu harus kasih makan Pak Kiki yang baik hari ini. Ya, jadi ini satu privilege ya, karena pas ulang tahun, saya juga waktu dikasih tahu agak kaget Pak, karena saya bilang udah nurut saja, ikutin step by step gitu. Tapi kemudian tiba-tiba datang Pak Kiki jadi mau meresmikan begitu. Jadi saya agak deg-degan gitu, bener apa enggak? Bener Pak Kiki datang. Nah, pesan saya buat Daniel dan Mona, sejak kamu diresmikan sama seperti Daud, ketika dia diurapi Tuhan, kamu mesti ingat musuh juga akan datang. Itu satu pengurapan, yang satu musuh datang. So that's why seluruh wakil-wakilnya, associate pastor, masih menopang seperti Harun dan Hur. Ya.
Dan saya percaya tantangan selalu ada di dalam menggembalakan. Tetapi selama kalian sehati, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, pesan saya, semakin besar gereja ini, rukunnya harus dipertahankan. Unity-nya harus terus dipertahankan. Sebab semakin kalian unity, semakin besar kepercayaan Tuhan. Ya. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah hadir. Biasanya yang lansia dipisah, yang usia, saya juga udah masuk lansia ternyata saudara. Ya. Jadi biasanya dipisah, tapi kali ini dicampur bersama-sama dan kita bisa merayakan bersama-sama di hari pentabisan Gereja Kingdom Embassy. Saya ucapkan sekali lagi selamat buat gereja yang baru, GBI Kingdom Embassy. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini baru sambutan beneran ya, nggak lama-lama. Puji Tuhan. Selanjutnya dari Perwil, nanti Pak Alex bisa sambut gereja yang baru. Pak Alex ini ya ketua sektor, beliau juga gembala gerejanya di Pas Pampres di Tanah Abang. Salam. Ya, nama saya Alex Pardede. Saya sebagai ketua sektor dan mewakili Pak Nengah yang tidak bisa hadir karena dalam pemulihan kesehatan ya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya selamat atas ulang tahun kedua dan juga pentabisan gerejanya. Selamat melayani dan menolong jiwa-jiwa. Dan ingat apapun kita lakukan dan kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi maju terus Pak, pantang mundur. Tuhan semua berkati. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, kayaknya sambutan makin singkat nih ya. Iya, saya selaku tetangga mengucapkan selamat ya Pak. Karena gereja saya di seberang Bapak sekalian. Ya, di belakang Sarinah, GBI Wahid Hasim, GBI Ebenezer. Puji Tuhan. Selanjutnya Ketua BPD akan menerima persembahan sulung yang dibawa oleh Gembala Jemaat Pak Daniel. Mari Pak Kiki, silakan maju di depan. Nanti Pak Daniel akan menyerahkan persembahan sulung untuk BPD. Puji Tuhan. Belum diabadikan Pak, salaman lagi Pak biar dipoto biar bagus gitu. Puji Tuhan. Dengan demikian acara penyerahan SK sudah selesai. Saya menyerahkan kepada gereja lokal yang akan melanjutkan ibadah. Tuhan. Age to age, he stands.
Shalom, dear family. As the church is coming together as a family to celebrate your anniversary, it gives me great joy to share this message with you in this hour. Throughout Indonesia, there are thousands of churches already existing. At a time such as this, is there a need for another church? That's the question that begs an answer. And the usual answer is no. There is no need for a new church to be planted within the soil of Indonesia, for there are thousands of churches already existing. But my point is this. As we are moving closer and closer towards the second coming of Jesus, there are men of God who are getting a clearer and a clearer vision of what the church was intended to be by Jesus. The kind of a church that Jesus is coming back for. And it is with this conviction that I believe that Pastor Daniel has taken the step out in faith to plant a brand new church called the Embassy. And the very name says it all. What's an embassy? An embassy is an entity that belongs to another country but is established in a foreign country to represent the interests of the patron country, the country of origin. An embassy is an appropriate name for the church here in Jakarta, Indonesia. For such a time as this, as the church is called out to be a representative of yet another government, another king elsewhere, but this time in Indonesia. Therefore, I believe that there's plenty of expectations that we have as Christians that will come out, that will emerge from the Embassy of God from Jakarta. Allow me to congratulate Pastor Daniel, his dear wife, Mona, and everyone else who's part of the family on your anniversary. God bless. Tuhan memberkati. Happy anniversary, Kingdom Embassy. So amazing to see what God is doing. We want to congratulate you and say the best is yet to come. Can't wait to see what God's about to do at Kingdom Embassy. Happy anniversary. Second year. Dan sebagai simbol untuk merayakan kebaikan Tuhan bagi GBI Kingdom Embassy selama 2 tahun ini, kami mau mengundang untuk Bapak Pendeta Pastor Daniel beserta istri, juga semua associate pastors, juga untuk Gembala Pembina Bapak Wiryo Hadi, dan juga untuk Pak Kiki, dan juga semua tim BPD untuk boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama memotong kue dan tiup lilin untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mari kami persilahkan. Kami persilahkan semuanya. Bagi Bapak Ibu. Happy birthday to you. Mari Pak, kami undang, silahkan. Lalu ya. Iya. Kita mau tiup lilin sama-sama. Sebelumnya kita mau menyanyikan dulu bersama-sama para Happy jemaat birthday. terkasih. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang
berfoto bersama bagi para Bapak Ibu sebelum kemudian nanti kami minta kesediaannya dengan hormat Pak Wiryo untuk berdoa bagi setiap para pemimpin di Kingdom Embassy. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur betapa baiknya Tuhan itu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great. How great is our God. How great you are. How great is our God. Ya Tuhan. Sing with me, how great is our God. All we see, how great. How great. All we see, how great. All we see, how great. How great is our God. All we see, how great. Oh, all we see, how great. How great is our God. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur di ulang tahun yang kedua ini, Gereja Kingdom Embassy telah Engkau tabiskan melalui Pak Kiki sebagai Ketua BPD dan seluruh jajaran staf dan perwil yang hadir hari ini. Kami berterima kasih Engkau terus memakai Pak Kiki sebagai alat-Mu Tuhan untuk membuka banyak gereja di BPD Jakarta ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau telah mengurapi Daniel dan Mona dan seluruh associate pastor yang Engkau taruh di gereja ini. Kami berdoa biar Tuhan kiranya pengurapan-Mu turun berlimpah-limpah atas mereka. Tuhan, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka gagah, tapi oleh karena kemurahan-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan, yang membuat mereka sanggup dan mampu untuk mereka berjalan bersama-sama, sehingga gereja ini terus bertumbuh dari hari ke hari. Banyak jiwa boleh dimenangkan lewat hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan pakai mereka. Dan kami percaya lewat pengurapan yang Kau berikan hari ini, mereka akan sanggup terus menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya orang-orang yang hilang akan dibawa kembali. Jiwa-jiwa yang terlantar, yang tidak tergembala akan dibawa kembali. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan dibawa kembali ke dalam kerajaan-Mu. Dan itulah kerinduan kami. Lahirnya gereja ini akan jadi berkat bagi komunitas, bagi kota di mana gereja ini berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Oke.